Om Swastiastu anak-anak. Om Swastiastu, Ibu. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kelancaran. Ibu pimpin ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Apa kabar anak-anak? Baik, Ibu. Kalian mengantuk tidak? Sedikit, Bu. Jika kalian mengantuk, tolong jangan tidur ya. Ibu minta waktu kalian 1 jam 40 menit ke depan. Kalian semangat tidak? Semangat, Bu. Kok lesu? Semangat, Ibu. Baik, gitu. Terima kasih. Nah, hari ini apakah ada yang tidak hadir? Ada, Bu. Agus izin ada upacara agama. Ada lagi? Tidak, Ibu. Baik, terima kasih informasinya anak-anak. Kemarin kita sudah mempelajari ajaran Trikaya Parisuda. Nah, apakah anak-anak sudah melakukan implementasi Trikaya Parisuda dalam kehidupan sehari-hari? Bu. Ya, Erna, implementasi apa yang kamu lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Memberikan kucing jalan makan dan melakukan persembahyangan dia 3 kali sehari, Bu. Baik, sangat bagus sekali Erna Yanti. Nah, hari ini implementasi tersebut ada kaitannya dengan materi yang kita pelajari hari ini, yaitu ajaran Dasa Yamobrata. Nah, hari ini kita akan mempelajari ajaran Dasa Yamobrata. Adapun pembelajaran kita hari ini, yang pertama, siswa mampu memahami, mengartikan, dan mengimplementasikan ajaran Dasa Yamobrata dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, siswa memiliki keterampilan mencatat ajaran Dasa Yamobrata. Dan yang ketiga, siswa memiliki sikap spiritual dan sosial dengan mengamalkan ajaran Dasa Yamobrata. Dapat kami anak-anak? Bisa, Bu. Baik. Di sini kita menggunakan metode yang pertama yaitu menggunakan metode ceramah, yang kedua menggunakan metode jawab, dan yang ketiga kita menggunakan metode problem solving. Untuk penilaiannya meliputi 3 penilaian. Yang pertama yaitu penilaian sikap. Dalam penilaian sikap itu meliputi cara berbicara yang baik dan sopan. Yang kedua meliputi cara berpakaian. Nah, untuk penilaian kedua ini penilaian pengetahuan. Dalam penilaian pengetahuan itu meliputi adanya tes lisan atau tes tulis. Nah, untuk penilaian yang ketiga yaitu ada penilaian keterampilan. Dalam penilaian keterampilan ini, Ibu akan menyuruh kalian untuk membuat portofolio atau clipping. Dapat dipahami anak-anak? Ibu. Baik, terima kasih. Baik, sekarang kita akan membahas ajaran Yamobrata. Sebelumnya, Ibu meminta anak-anak untuk membuat catatan kecil ketika Ibu membahas ajaran Yamobrata ini ya anak-anak? Iya, Ibu. Nah, sebelumnya ada yang tahu tidak apa itu Dasa Yamobrata? Tidak, Bu. Baik, sekarang Ibu jelaskan. Kata Dasa Yamobrata berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari 3 kata. Yang pertama itu dari kata dasa. Yang kedua dari kata yama.
Yang ketiga dari kata berapa. Nah, dasa artinya 10. Yama artinya pengendalian dan brata sama artinya dengan rat yang artinya keinginan atau kemauan. Nah, jadi Yama Brata artinya 10 pengendalian diri tingkat dasar untuk mencapai kesempurnaan hidup. Dapat dipahami mana? Bisa Ibu. Ani? Ani? Ya Bu. Apakah kamu memahami apa yang Ibu sampaikan? Bisa Bu. Lain kali, Ani jangan lain-lain ya. Jika ada orang berbicara di depan, bukan hanya guru, tetapi semua orang. Karena jika kita menghargai orang lain, maka kita akan menghargai. Ini bisa dipahami? Bisa Bu. Baik, terima kasih. Baik, sekarang kita akan membahas bagian-bagian dasa Yama Brata. Ada yang tahu apa saja bagian-bagian dasa Yama Brata? Saya tahu 4 aja Bu. Ya, silakan Erna. Sama, Satya, Ahimsa, dan Priti Bu. Baik, sangat bagus sekali. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan bagian-bagian dasa Yama Brata tersebut. Yang pertama ada Andres Samsa, yang artinya tidak kejam atau tidak keji. Yang kedua, kesama, yang artinya mudah memaafkan atau pemaaf. Yang ketiga, yakni satya, yang artinya jujur. Yang keempat, yaitu ahimsa, yang artinya tidak membunuh. Yang kelima ada dhamma, yang artinya mengendalikan diri. Yang keenam ada arjawa, yang artinya teguh pendirian. Yang ketujuh ada priti, yang artinya kasih sayang. Yang kedelapan ada prasada, yang artinya berpikir bersih, tenang, dan suci. Yang kesembilan ada durya, yang artinya lemah lembut atau tidak berkata kasar. Yang ke-10 ada darwa, yang artinya rendah hati atau tidak sombong. Nah, inilah bagian dari ajaran dasa Yama Brata. Apakah anak-anak dapat dipahami? Bisa Ibu. Baik, terima kasih. Baik, kita lanjut ke implementasi ajaran dasa Yama Brata. Anak-anak, silakan simak tayangan PowerPoint di depan. Nah, implementasi yang pertama yaitu dari bagian Andres Samsa, yang artinya tidak kejam atau tidak keji. Implementasi yang pertama yaitu mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Yang kedua,
memberikan kesempatan kepada penyeberang jalan dengan memperlambat kecepatan sepeda motor atau mobil. Yang ketiga, memberikan tempat duduk kita di dalam bus atau angkutan umum kepada orang tua atau orang hamil. Dan contoh implementasi yang kedua yaitu dari bagian kesama yang artinya pemaaf. Contoh implementasi dalam kehidupan yang pertama yaitu memaafkan kesalahan teman. Yang kedua, tidak marah atau tersinggung bila diejek oleh teman. Yang ketiga, tetap melanjutkan sekolah walaupun tidak naik kelas. Implementasi dari bagian yang ketiga yaitu satya. Dalam agama Hindu kita mengenal Panca Satya. Yang pertama yaitu Satya Wacana, yang artinya setia atau jujur terhadap perkataan, tidak sombong, selalu menjaga sopan santun dalam berbicara, tidak berucap yang menyakiti hati orang lain. Yang kedua yaitu Satya Hridaya, artinya setia terhadap hati nurani, selalu konsisten dan berpendirian yang teguh dalam melaksanakan ajaran kebenaran. Yang ketiga ada Satya Laksana yang artinya kita setia atau jujur atau bertanggung jawab terhadap perbuatan. Dan yang keempat ada Satya Mitra yang artinya setia terhadap teman atau sahabat dan tidak boleh berkhianat. Dan yang terakhir ada Satya Semaya yang artinya selalu menepati janji dan tidak boleh mengingkari janji tersebut. Kita lanjut ke implementasi bagian keempat yaitu ahimsa yang artinya tidak membunuh. Implementasinya yakni yang pertama, tidak membunuh binatang secara sembarangan. Yang kedua, tidak meracuni hewan. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu tidak menghina teman yang memiliki kekurangan. Yang kelima yaitu dhamma yang artinya pengendalian diri atau pengendalian nafsu. Contoh implementasinya dalam kehidupan sehari-hari yang pertama yaitu menyadari perbuatan dan perkataan yang keliru. Yang kedua, memikirkan terlebih dahulu akan berkata yang akan diucapkan. Implementasi yang keenam yaitu arjawa yang artinya teguh pendirian atau mempertahankan kebenaran. Contoh implementasi dalam kehidupan yang pertama yaitu katakan yang benar jika itu benar dan katakan yang salah jika itu salah. Dan yang kedua, berpijaklah pada kebenaran walaupun ada suatu godaan. Dan yang contoh ketiga yaitu orang yang mempertahankan kebenaran akhirnya akan menang. Baik, kita lanjut ke implementasi bagian yang ketujuh yaitu priti atau kasih sayang. Nah, implementasi yang pertama yaitu memelihara hewan dengan baik. Nah, apakah dari anak-anak mengetahui apa saja implementasi dari priti selain yang Ibu sebutkan tadi? Saya, Bu. Baik, Ernayanti, apa saja yang kamu ketahui dari implementasi priti? Rajin merawat tanaman dan memupuk tanaman, Bu. Ada lagi? Hidup rukun, saling mengasihi dengan teman sekolah, sama keluarga, dan juga tetangga, Bu. Baik, sangat bagus sekali jawaban dari Ernayanti. Bagian yang ke-8 yaitu prasada, yang artinya berpikir tenang, bersih, dan suci. Implementasi dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama, jujur dan tulus pada setiap tindakan untuk memupuk dan menumbuhkan kesucian hati. Yang kedua yaitu rajin sembahyang. Nah, bagian yang ke-9 yaitu madurya, yang artinya lemah lembut, tidak berkata kasar. Contoh implementasi dalam kehidupan sehari-hari yang pertama yaitu bersikap ramah tamah terhadap semua orang, menghindari sikap judes dan cuek. Selanjutnya, contohnya adalah bersikap lemah lembut terhadap semua orang, menghindari sikap kasar, emosional, dan mudah tersinggung.
Dan bagian yang terakhir yaitu mardawa. Mardawa artinya rendah hati atau tidak sombong. Contoh implementasi dalam kehidupan sehari-hari yang pertama yaitu menghargai orang lain, menghormati orang lain, tidak mementingkan diri sendiri, dan peduli terhadap orang lain. Nah, dari implementasi bagian-bagian Dasa Yamabrata tersebut, kita wajib dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena pengendalian diri sangat penting untuk terwujudnya kehidupan yang harmonis. Cara mengendalikan diri melalui ajaran Dasa Yamabrata adalah selalu mengingat Tuhan dalam bertingkah laku dan selalu berpedoman dengan ajaran Dharma. Nah, anak-anak, apakah bisa dipahami? Bisa, Bu. Baik, terima kasih. Nah, baik, itulah pemaparan materi dari ajaran Dasa Yamabrata. Tadi Ibu menyuruh anak-anak untuk membuat catatan kecil. Nah, sekarang Ibu minta satu perwakilan untuk ke depan. Ibu tunjuk atau ada yang maju secara sukarela? Saya, Bu. Ya, silakan Erna Yanti maju ke depan untuk mempresentasikan apa yang Erna pahami. Silakan Erna. Dasa Yamabrata merupakan 10 macam pengendalian diri tingkat dasar untuk mencapai kesempurnaan hidup. Bagian-bagiannya yaitu yang pertama, Andra Samse artinya tidak kejam atau tidak keji. Yang kedua, Ksama artinya pemaaf atau mudah memaafkan. Yang ketiga, Satya yang artinya jujur. Yang keempat, Ahimsa tidak membunuh. Yang kelima, ada Dhamma artinya pengendalian diri atau pengendalian nafsu. Yang keenam, Arjawa artinya teguh pendirian atau mempertahankan kebenaran. Yang ketujuh, Priti artinya kasih sayang. Yang kedelapan, Prasada artinya berpikir tenang, bersih dan suci. Yang kesembilan, Madhurya artinya lemah lembut, tidak berkata keras atau kasar. Dan yang terakhir yaitu Mardawa artinya rendah hati dan tidak sombong. Baik, terima kasih Erna. Ya, bagus sekali Erna. Erna sudah memahami materi dengan baik. Ibu harap yang lain juga dapat memahami materi yang telah Ibu sampaikan dan dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari pemaparan tadi, apakah ada yang belum anak-anak pahami? Jika ada, silakan ditanyakan. Ada anak-anak? Tidak, Bu. Baik, dapat saya simpulkan, ajaran Dasa Yamabrata artinya 10 macam pengendalian diri tingkat dasar untuk mencapai kesempurnaan hidup. Adapun bagian-bagian Dasa Yamabrata, yang pertama yaitu Andra Samsa, yang kedua Kesama, yang ketiga Satya, yang keempat Ahimsa, yang kelima Dhamma, yang keenam Arjawa, yang ketujuh Priti, 8 Prasada, 9 Madhurya, dan yang terakhir yaitu Mardawa. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita harus dapat menerapkan ajaran Dasa Yamabrata agar tercapainya kehidupan yang harmonis dan tujuan agama Hindu dapat tercapai, yaitu Moksartam Jagatita Yacaiti Dharma. Anak-anak, dalam pembelajaran tetaplah mempertahankan suasana kelas yang seperti ini ya anak-anak. Aktif bertanya, aktif menjawab, dan sangat disiplin dalam mengikuti proses pembelajaran walaupun tadi ada beberapa yang lain-lain. Dapat dipahami anak-anak? Iya, Ibu. Baik. Ya, untuk pertemuan selanjutnya, Ibu berikan kalian penugasan yaitu mempelajari ajaran Dasa Yamabrata dan membuat portofolio berupa clipping yang ditempel di kertas manila mengenai contoh dari implementasi bagian-bagian Dasa Yamabrata dalam kehidupan sehari-hari. Untuk pertemuan minggu depan, kita akan mengadakan tes lisan dan mempresentasikan clipping yang kalian buat. Nah, apakah dapat dipahami anak-anak? Bisa, Ibu. Ada pertanyaan tentang tugasnya? Tidak, Bu.
Baik, jika sudah dipahami dan tidak ada pertanyaan, pembelajaran hari ini Ibu akhiri dan tutup dengan parame Santi. Om Santi 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 Om. Baik, sekian dan terima kasih.